Nah, kalau sekarang misalnya di layar ibu ada tulisan bahasa Inggris agak panjang bu ya, this meeting will be recorded, pilih aja yang got it bu, yang got it gitu ya, karena nanti ini akan direkam seperti itu. Oke, oke Bu, udah semua ya, gitu. Alhamdulillah. Oke Bu, untuk hari ini Bu, insya Allah nanti saya sudah mengenai program sedekah minyak jelantah dan ini nggak akan lama Bu, gitu. Karena nanti yang pertama itu akan ada pembukaan, kedua nanti langsung kata sambutan Bu, ya. Ya ketiga nanti langsung materi ke saya, yang keempat langsung penutupan seperti itu, ya. Oke, mungkin bisa kita mulai Bu ya acara hari ini dengan mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Selanjutnya mungkin ada kata sambutan, tapi sebelum ke situ mohon izin Bu, saya mau share link absensi hari ini Bu ya, di kolom chat. Jadi Ibu-ibu tolong diisi Bu ya, link absensi ini. Absensi. Oke. Coba ya, ada link absensi di kolom chat, mungkin bisa diisi Bu ya. Mungkin untuk menghemat waktu langsung aja ya. Selanjutnya ada kata sambutan dari pihak kelurahan yang kali ini diwakili Masya Allah oleh Bapak Suparno nih, selaku kasih kesra, maaf, kasih kesra Kelurahan Kuningan Timur. Pak Suparno, Ya ya, ya Pak, Masya Allah. Sehat Pak? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke Pak, untuk waktu dan layar saya persilakan Pak, kepada Pak Suparno. Terima kasih Pak Gipari ya. Hmm. Nah, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf suara saya agak-agak apa namanya nggak nyata Pak, karena saya pernah stroke jadi kurang jelas ya. Hmm. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amal ba'du. Pada yang terhormat, mungkin Pak Gipari sama Bu Novi kali panitianya ya, Bu Novi. Saya sambut Novi, cuman Mbak Novi hari ini tidak bisa hadir Pak, seperti itu. Nah, pada yang terhormat, kader-kader PKK, kader Posyandu, kader Jumantik mungkin hari ini sudah ada belum? Kayak belum semua ya. Dan kader Dasawisma. Seyogyanya kita udah undang sekitar 5 bulan lebih Pak, karena kader kita cukup banyak ya, cuman mungkin kesempatan hadir belum semua, mungkin lagi dalam perjalanan atau gimana ya. Jadi semestinya hadir 50, tapi saya lihat di sini beberapa orang, tapi nggak apa-apa. Semoga nanti yang hadir bisa menularkan ilmunya kepada yang tidak hadir, karena di sini kita lihat dibutuhkan kerjasama, jadi harus ditularkan kepada yang tidak hadir. Alhamdulillah ya, hari ini mungkin Pak Lurah juga mengalami kesibukan, jadi nggak bisa hadir. Ekbang juga tidak bisa hadir, ya saya kasih Kesra untuk mewakilinya. Yang penting tidak mengurangi bahwa kita udah hadir ya sini ya. Alhamdulillah ya. Jadi untuk apa acara hari ini kita sudah mempunyai badan hukum untuk melaksanakan kegiatan Pak ya. Jadi kita lihat sih sudah selesai baca dari undangan, sudah ada instruksi wali kota, juga ada perdanya ya Pak. Siap, Kalau benar nggak Pak. salah instruksi wali kota nomor 22 tahun 2020 itu sudah jelas diinstruksikan dan sudah sebagai apa pegangan kita, dan ada perdanya juga, perdanya tahun nomor 167 tahun 2016 ya. Jadi dengan demikian kita untuk melaksanakan tugas apa kegiatan ini sah adanya karena sudah. Mohon izin Pak Suparno, suaranya hilang Ya, Pak. suaranya hilang. Oke, baru masuk Pak, baru masuk lagi. Halo. Halo Pak, ya udah. Ya, kepencet. Saya gimana? Satu, dua, tiga. Oke, sudah ada Pak, Ya, sudah ada. ada ya. Hmm. Jadi untuk sosial kutub kita bekerja sama dengan PKK atau jelasnya sama warga
Kuningan Timur ya. Memang ini hal-hal yang harus dilakukan kerjasama, bukan sama dua itu, juga sama yang lain juga kita harus melakukan kerjasama. Tidak mungkin terlaksana kegiatan Kampung Tersenyum ini kalau kita bekerja sendiri-sendiri ya. Untuk teknisnya mungkin nanti PKK atau warga Kuningan Timur nanti kita bisa berkonsultasi sama kelurahan sehingga cara-cara yang mudah dilaksanakan untuk kegiatan Kampung Senyum ini ya. Saya rasa itu. Terus kemudian kita untuk wilayah Kuningan Timur cukup luas, Pak. Jadi Kuningan Timur itu kalau kita lihat di sini jumlah luasnya sekitar 214,7 hektar. Berarti luas ya, Pak ya. Kalau itu dengan penduduknya juga banyak, sekitar 7.000-an lah, 7.300-an. Nah, jumlah kakaknya juga. Nah, kalau dilihat dari potensi yang ada ya, itu memungkinkan untuk kita mengadakan Kampung Tersenyum. Cuman sekarang ini lagi ada COVID ya. Jadi saya rasa untuk jalan mungkin agak tersendat. Di Kuningan Timur sekarang juga lagi banyak-banyaknya. Apalagi kita ditargetkan setiap kelurahan harus menyiapkan 1.000 orang untuk divaksin. Memang ada tambahan untuk umur 12 tahun ke atas sudah boleh divaksin. Cuman itu kan menyita pekerjaan kita. Sedangkan untuk Kampung Tersenyum harus bisa jalan. Jadi saya mengharapkan untuk kerjasamanya warga kita ya. Nah, saya rasa itu aja, nggak terlalu banyak, ntar waktunya habis. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah terima kasih ya buat Pak Suparno ya atas kata sambutannya Pak. Masya Allah singkat cuman padat banget Pak, dan juga bervalue banget seperti itu gitu ya. Gitu. Memang ini diperlukannya kolaborasi Pak, sinergi gitu, dan juga saya berharap Pak kondisi pandemi saat ini itu segera membaik Pak ya. Khususnya umumnya di daerah Jakarta, Indonesia, khusus juga di tempat kita masing-masing Pak ya. Mungkin nanti ke depannya biar kita bisa ngobrol langsung nih Pak gitu sama ibu-ibunya. Saya kangen nih Pak, pengen ngobrol gitu langsung dengan Bapak juga, dengan ibu-ibunya juga gitu. Pak Suparno, mohon titip salam Pak. Terima kasih saya untuk Bapak Lurah, dan juga titip salam saya untuk semua pegawai Pak yang ada di kantor Kelurahan Kuningan Timur Pak ya. Pak ya, titip salam juga bilang terima kasih atas kesempatan dan waktunya Pak ya. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Suparno atas kata sambutannya. Masya Allah, di sini juga ternyata saya baru ngelihat gitu. Ada Ibu PKK yang sering banget, mungkin seminggu 2 minggu ini yang koordinasi sama saya gitu. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida ya, dan juga Ibu Munirah nih. Masya Allah, di sini saya udah melihat di nama Bu Ida dan Bu Munirah nih. Masya Allah, 2 minggu ini saya koordinasi sama mereka berdua terus, dan alhamdulillah terima kasih Bu atas ibaratnya effortnya lah Bu ya, atas terselenggaranya acara ini. Oke, baik Bu, mungkin untuk menghemat waktu kita selanjutnya lanjut aja Bu ya ke pemaparan materi Bu gitu. Nah, mohon izin Ibu-ibu, Bapak-bapak, nanti pada saat pemaparan materi saya akan menampilkan PowerPoint Bu ya, slide. Jadi bukan cuman lisan, tapi juga nanti ada pemaparannya Bu gitu, biar bisa dilihat. Ini izin saya share screen Bu ya. Belum. Tadi mau ngabsen. Oke, Ibu-ibu, Bapak. Sebentar pagi. Oh iya Pak, boleh Pak. Saya sementara tinggal dulu nih, mau ikut menghadiri Zoom yang lain dulu ya. Oke, siap, boleh Pak. Terima kasih ya Pak Suparno ya. Sehat-sehat Pak. Oke, siap Ibu-ibu. Saya izin lanjut Bu ya. Saya izin share screen lagi. Oke. Pertama Ibu-ibu, Bapak-bapak, mohon izin sebelum saya lanjut, saya mau konfirmasi dulu Pak, Bu. Pertama, suara saya sudah terdengar jelas belum Bu?
Udah Bu ya? Udah. Alhamdulillah. Yang kedua Bu, apakah Ibu-ibu sudah bisa melihat ini Bu? Materinya Bu, yang ada foto Pak Isnawa Aji sama Ibu Sari Bu? Udah. Udah Bu ya, alhamdulillah gitu. Jadi alhamdulillah sudah terdengar sama terlihat Bu ya gitu. Nah Ibu-ibu mohon izin nanti ke depannya saya akan pemaparan materi mengenai ini Bu ya, optimasi kampung tersenyum. Insya Allah tidak lama Bu, sekitar 15 sampai 20 menit Bu ya, seperti itu. Dan selama pemaparan materi Bu, izin saya mute dulu semuanya Bu ya, biar nanti suaranya tidak tumpang tindih Bu gitu. Nanti setelah pemaparan materi, baru kita akan ada sesi diskusi Bu, atau tanya jawab atau saran Bu ya, seperti itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini Bu, mohon izin saya akan sharing Bu ya mengenai ini Bu. Optimasi program Kampung Tersenyum Bu, gitu. Dimana seharusnya acara ini dilakukan di aula kelurahan masing-masing Bu, ya. Tapi karena sekarang lagi COVID lagi tinggi lagi ditambah PPKM darurat Bu, ya, jadi kita via Zoom Bu seperti itu. Nah, biasanya Bu, ketika saya datang ke kelurahan dan target peserta itu PKK Bu, saya melakukan satu ritual yang wajib saya lakukan Bu. Itu apa Bu? Oke. Ritualnya itu apa Bu? Saya nanyain kabar Bu, karena PKK tuh punya ritual Bu ya. Apa kabar PKK? Harapan saya Bu, ibu-ibu PKK menjawab, alhamdulillah luar biasa. PKK-ku, PKK-mu, PKK kita semua gitu ya. Coba karena ini via Zoom saya tiadakan Bu gitu. Cuman tidak mengurangi ekspektasi kita semua Bu, agar ibu tetap semangat Bu, seperti itu. Nah Bu, pada hari ini sebenarnya program Kampung Tersenyum itu bukan program yang baru Bu ya. Itu program yang sudah lama, yang sudah berjalan hampir 2 tahun Bu. Kita pertama kali dapat surat instruksi wali kota nomor 22 tahun 2020 itu di bulan Februari Bu. Februari tahun 2020 Bu ya gitu. Nah berjalannya waktu hampir 2 tahun kita melihat nih Bu, ternyata ada yang bisa kita tingkatkan Bu, ada yang bisa kita optimalkan. Maka dari itu bulan Maret kemarin Bu, tahun 2021 kita rapat bersama Bapak Wali Kota Jakarta Selatan Bu, yang ini Bu, ya Bapak Isnawa Aji bersama Ibu Ketua TP PKK Kota Jakarta Selatan Ibu Sari Jiatmi Isnawa Aji. Di mana salah satu poin pembahasan di situ Bu, Ibu Sari yang ini Bu, itu menyarankan Bu, mengapa untuk kedepannya program Kampung Tersenyum Sedekah Minyak Jelantah itu ngajak juga anggota PKK-nya seperti itu, ya. Nah, maka dari itu Bu, kita kedepannya mau kolaborasi Bu, mau bersinergi, mau kerjasama, di mana nanti program Sedekah Minyak Jelantah itu ngajak juga ibu-ibu PKK-nya seperti itu. Makanya judulnya di sini optimasi Bu ya, ada yang mau kita optimalkan, bukan lagi sosialisasi atau implementasi seperti itu Bu ya. Oke. Nah Bu, mohon izin kurang lebih ini Bu, ada 3 topik pembahasan Bu untuk hari ini Bu ya, gitu. Dan insya Allah ini nggak lama Bu, sekitar 20 menit, karena saya juga hanya menyiapkan 12 slide Bu. Ya, nggak banyak-banyak yang saya siapkan, hanya 12 slide seperti itu. Yang pertama nanti izin saya menjelaskan tentang rumah sosial kutub dan tersenyum. Ya, mungkin masih ada yang nanya, Mas, kok itu kutub sih, kutub mana, kutub utara, kutub selatan, atau kutub timur, ya kan ada yang baru seperti. Terus kok nama programnya tersenyum gitu, emang kita harus tersenyum terus gitu ya gitu. Nah nanti setelah itu izin saya menjelaskan mengenai kondisi saat ini Bu, gitu. Karena kalau kita mau membahas ada yang dioptimalkan, kita harus tahu dulu Bu, yang mau dioptimalkan apa, kondisi saat ini seperti apa gitu. Baru nanti yang terakhir itu rencana 3 bulan program Bu. Jadi kedepannya kita mau ngapain? Maksud Mas Dimas datang ke sini kita mau ngapain seperti itu. Oke. Oh ya Bu, catatan aja. Nanti Bu tenang aja, materi dan video ini akan saya sebarkan Bu. Jadi ibu-ibu nanti kalau misalnya di tengah-tengah mencatat tiba-tiba ketinggalan, itu bisa dilihat ulang nanti ketika materi saya bagikan Bu ya, seperti itu. Oke, izin ke yang pertama Bu, tentang rumah sosial kutub Bu ya. Izin saya memperkenalkan mengenai lembaga kami Rumah Sosial Kutub. Mungkin di sini ada ibu-ibu ada yang bertanya Bu ya. Itu atau baru pertama kali mendengar Rumah Sosial Kutub gitu. Mungkin ibu-ibu keren yang ada di Kelurahan Kuningan Timur udah pada tahu Bu ya, seperti itu. Tapi mungkin di sini saya sedikit share Bu. Dulu kami itu kutub itu awalnya komunitas Ibu. Kutub itu singkatan Bu. Komunitas Tahajud Berantai. Komunitas Tahajud Berantai. Di mana kita berdiri di tahun 2013 Bu. Nah di tahun 2018 setelah 5 tahun berdiri kita mikir Bu, bagaimana kita biar bisa meningkatkan manfaat yang lebih hebat lagi, menyebarkan manfaat yang lebih luas lagi. Maka dari itu kita membuat yayasan, namanya Yayasan Rumah Sosial Kutub seperti itu. Nah mungkin kalau ibu-ibu nanya Bu ya, Mas Dimas, ini Yayasan Rumah Sosial Kutub yayasan yang beneran nggak nih? Jangan-jangan malah yayasan gimana-gimana lagi gitu ya. Nah alhamdulillah kita sudah ada legalitas Bu, bahasa udah resmi lah Bu ya. Salah satunya kita sudah mendapatkan surat dari SK Bu, SK dari Kementerian Hukum dan HAM.
dan juga kita merupakan member atau anggota dari Forum Zakat gitu. Jadi Rumah Sosial Kultum itu merupakan lembaga amil zakat Ibu ya, yang mengelola dana infak, zakat dan sedekah. Nah, salah satu program kita di Rumah Sosial Kutub ada yang namanya Tersenyum, Ibu. Nah, yang ini, Bu. Yang ada daun lagi senyum ini loh, Bu, ya. Gitu. Tersenyum itu juga singkatan, Ibu. Ya, apa? Singkatannya tersenyum itu terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Coba ulangin Ibu ya. Apa itu tersenyum? Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka gitu, Bu. Nah, di mana di tersenyum ini kita punya 3 komponen, Bu. Ya, atau 3 latar belakang lah Bu ya gitu. Cuman ya kita biar lebih simpel 3 komponen, 3 hal. Yang pertama ini Bu, Go Health. Go Health itu hidup sehat Bu ya. Kenapa mesti hidup sehat? Karena gini Bu, coba Ibu-ibu jawab Bu. Jawab sendiri jujur Bu ya. Ibu-ibu kalau pakai minyak jelantah biasa berapa kali Bu? Ya mungkin ibu-ibu pakai sekali 2 kali Bu ya. Ibu-ibu di Pulau Kuningan Timur mah udah pada keren-keren Bu ya, udah pakai sekali 2 kali. Tapi ada ibu-ibu yang di sana Bu, yang di luar sana, itu masih pakai minyak jelantah kadang lebih dari 2 kali Bu. Kadang 5 kali, 10 kali, bahkan sampai hitam-hitam Bu gitu. Ya walaupun saya akuin Bu, goreng ayam, goreng ikan pakai minyak hitam-hitam yang ada bumbunya itu lebih gurih, lebih nikmat. Kadang kita bikin sambal Bu ya. Tapi itu udah gak sehat Bu. Kenapa masih gak sehat? Karena minyak jelantah itu punya senyawa karsinogenik Bu, yang bisa menyebabkan atau memicu penyakit kanker seperti itu Bu ya. Nah, yang kedua, kita ada Go Green Ibu-ibu. Go Green itu hidup ramah lingkungan. Maksudnya apa sih Mas Dimas? Maksudnya gini Bu, kita coba Ibu mau jawab Bu ya, jujur juga nih kali Bu. Ibu-ibu kalau pakai minyak jelantah, habis itu diapain minyak jelantahnya? Mungkin dari kita semua ya, masih ada yang mengatakan minyak jelantahnya dibuang. Minyak jelantahnya dibuang ke selokan, ke got, ke sungai, ke tanah, dan lain sebagainya. Tapi mungkin ibu-ibu sekalian, mungkin udah pada keren Bu ya, udah pada minyak jelantah dikumpulkan gitu. Kenapa? Karena kalau minyak jelantah dibuang itu bisa bahaya Bu, bisa mencemari lingkungan, bisa menyebabkan mampet, bisa menyebabkan bau Bu. Kasihan, jangankan di musim hujan, di musim yang kemarau aja Bu, itu bisa bau dan mampet gitu Bu ya. Nah yang ketiga ini Bu, Go Berkah. Mungkin ini yang berbeda dari semua program yang ada di dunia Bu ya, Masya Allah gitu. Karena kenapa Bu? Karena di sini kita mau mengajak masyarakat untuk hidup berkah Bu. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah menggunakan limbah Bu, salah satu minyak jelantah. Coba nih Bu, jawab Bu. Ibu-ibu kalau sedekah biasa menggunakan apa Bu? Pasti dari kita menjawab menggunakan uang Bu ya. Gitu, atau barang-barang yang masih kita gunakan. Nah di sini kita mengajak masyarakat untuk bersedekah menggunakan limbah Bu, yaitu minyak jelantah. Coba ya. Oke. Mas Dimas, kita udah tahu Mas Dimas nama lembaganya, kita udah tahu programnya. Terus kondisi saat ini seperti apa sih? Kata ini program udah lama, udah 2 tahun gitu. Nah, ini izin saya sedikit share mengenai kondisi saat ini Bu ya. Jadi ini Bu, ini data per bulan Bu. Pertama Bu, yang ini Bu ya. Di Jakarta Selatan aja Bu, itu per bulan ada sekitar 14.000 liter limbah minyak jelantah. Bayangin Bu, 14.000 liter. Banyak banget Bu ya. Ini kalau dituang Ibu bisa buat kolam ikan lele Bu. Ya, gitu. Karena banyak. Nah, dari 14.000 liter ini Bu, ada dana sedekahnya Bu yang terkumpul per bulan. Itu berapa? 500 juta. Nah, Bu, kapan lagi ibu-ibu bisa bersedekah 500 juta Bu? Ya, kadang kita sedekah 5.000, 10.000 aja mikirnya 2 kali Bu ya. Apalagi sedekah 50.000 Bu, mikirnya 10 keliling kali Bu ya. Sedekah nggak ya? Sedekah nggak ya? Sedekah nggak ya? Besok malah mikirnya udahlah besok aja sedekahnya gitu. Besok-besok malah kebeli apa Bu? Beras, telur, cilok Bu ya. Malah boleh es teh manis dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini Bu yang mau saya sedikit share Bu. Di Jakarta Selatan itu kurang lebih ada 65 kelurahan. Ya, berapa? 65 kelurahan. Nah, dari 65 kelurahan ini Bu, kita bagi 3 Bu. Ada kelurahan yang kita sebut sudah optimal Bu, itu ada 10 kelurahan. Optimal itu maksudnya apa Mas Dimas? Optimal itu kelurahan yang sudah mengumpulkan lebih daripada 30 jerigen yang 18 liter Bu. Jadi ada kelurahan, 10 kelurahan itu sudah mengumpulkan lebih daripada 30 jerigen ya per bulannya. Ada juga kelurahan yang belum optimal Bu. Itu yang baru mengumpulkan 1 hingga 30 jerigen per bulan, itu ada 37 kelurahan. Nah, ada juga Bu, kelurahan yang masih mengumpulkan 0 jerigen, itu ada 18 kelurahan Bu. Walaupun Ibu, sosialisasi di tingkat kelurahan itu sudah semua Bu kita lakukan pada saat pertama kali dapat surat instruksi wali kota seperti itu. Mas Dimas, kok ini bisa terjadi Mas Dimas gitu? Kenapa gitu? Ini udah hampir 2 tahun Bu, tapi kok masih kayak gini? Karena kita menemukan kendala Ibu-ibu ketika di lapangan. Apa aja kendalanya Mas Dimas? Nah ini Bu,
kendala program pada saat di lapangan, Bu ya, pada saat menjalani program. Yang pertama, itu koordinasi dengan PIC yang belum optimal. PIC itu penanggung jawab, Bu ya, atau person in charge, penanggung jawab yang belum optimal. Kenapa Mas Dimas kok belum optimal? Padahal kan cuma koordinasi. Karena gini, Bu, biasanya program ini kalau di kelurahan itu dipegang kalau nggak dengan kasih ekbang langsung, kok dengan kelurahannya, Bu. Nah, bayangin, satu orang ini itu yang mengerjakan semua. Dia yang mengumpulkan minyak jelantah, yang pendekatan ke masyarakat, yang membantu sosialisasi, yang koordinasi, yang ngumpulin data, Bu ya, gitu, dan lain sebagainya, gitu. Nah, bayangin Bu, satu orang itu mengerjakan semua kegiatan ini. Makanya ke depannya kita berencana mau mengajak PKK-nya, Bu, seperti itu. Untuk apa? Pendekatan ke masyarakatnya nanti tetap ibu-ibu PKK-nya, Bu, gitu. Jadi melalui ibu PKK yang pendekatan ke masyarakat. Yang penjemputan itu tetap dari kasih ekbang melalui PPSU. Karena kan kasihan juga, Bu ya, kalau ibu-ibu PKK-nya jemput minyak jelantah, Bu. 18 liter itu sekitar 17 kilo, Bu. Kalau 10 jerigen 170 kilo. Berotot ibu-ibunya ya. Gitu. Jadi nanti penjemputan tetap malah dari PPSU-nya, Bu ya. Nah, kendala yang kedua apa Mas Dimas? Kendala yang kedua ini, Bu, tingkat partisipasi RW yang belum maksimal. Maksudnya apa? Maksudnya gini, Bu. Di Jakarta Selatan tuh kurang lebih ada 600, Bu. 600 RW. Banyak, Bu ya, banyak banget 600 RW, ya. Nah, dari 600 RW ini itu baru 60 RW, Bu, yang ikut program ini atau sekitar 10%. Ya. Nah, ini yang mau kita tingkatkan, Bu. Nah, yang ketiga, kendala yang ketiga, ruang lingkup yang belum berjalan dengan baik, Bu. Maksudnya apa? Maksudnya antara kecamatan, kelurahan, dan juga RW kadang masih tumpang tindih. Contoh, Bu ya. Saya sedekah ke kecamatan, Bu, minyak jelantah. Tiba-tiba dari kelurahan nanya, Mas Dimas, kok kamu nggak sedekah sih? Gitu. Saya jawab, Bu, saya sudah sedekah, Bu, ke kecamatan. Kenapa nggak ke kelurahan? Kenapa nggak ke RW? Nah, seperti itu. Makanya nanti kecamatan bagian apa, kelurahan bagian apa, RW bagian apa itu mau kita bagi, Bu. Nah, 3 kendala ini yang kita bawa kemarin ke kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Bu. Berapat bersama Wali Kota dan alhamdulillah 3 kendala kita dapat 3 solusi, Bu. Solusinya apa? Nah, ini Bu ya, solusi optimasi kampung tersenyum. Yang pertama itu kita nanti mau menunjuk anggota PKK ya yang ada di kelurahan khusus di kelurahan Kuningan Timur untuk menjadi PIC program. Jadi nanti akan membantu, Bu, gitu. Ya, akan menjadi membantu untuk menjadi PIC programnya, Bu. PIC-nya ini penanggung jawabnya bisa dari Pokja 3 atau bisa dari PKK secara umum seperti itu, Bu ya. Nah, yang kedua yang mau kita lakukan nanti mengumpulkan data, Bu. Ya, data apa Mas Dimas? Sederhananya, Bu, seperti ini. Kita mau mengumpulkan data RW yang sudah bergabung sama RW yang belum bergabung. Yang sudah bergabung mau kita tingkatkan, yang belum bergabung mau kita implementasikan, gitu. Nah, yang ketiga nanti kita mau bagi ruang lingkup program, Bu ya, gitu. Ruang lingkup program di mana nanti kecamatannya ngumpulin minyak jelantah di bagian apa, kelurahan di bagian apa, dan juga RW bagian apa. Nah, Mas Dimas, kita udah tahu Mas Dimas programnya. Kita udah tahu oh ternyata kondisi saat ini sedekah minyak jelantah seperti ini gitu ya. Kita juga udah tahu oh ternyata kendala dan juga solusi seperti ini. Terus ke depannya kita mau ngapain gitu. Maksud Mas Dimas ngomong di sini mau ngapain kita gitu. Nah, ini Bu, saya udah buat rencana 3 bulan program, Bu ya gitu. Yang pertama Ibu-ibu, di sini izin saya mempunyai timeline, Bu. Timeline itu agenda, Bu ya, atau jadwal atau kegiatan bulanan seperti itu. Nah, di sini ada tabel, Bu. Di mana tabelnya di sini ada bulan Mei, ada bulan Mei, ada bulan Juni, ada bulan Juli, dan ada bulan Agustus, Ibu. Di sini ada kegiatan. Nah, di bulan Mei, Bu, kita sudah melakukan 3 kegiatan, Bu. Berapa? 3 kegiatan. Alhamdulillah, Bu, yang pertama ini, Bu. Ya, kita sudah koordinasi bersama PKK Kota dan Sudin LH. Jadi kita udah koordinasi bersama PKK Kota, Sudin LH, termasuklah Pak Wali Kotanya, Bu. Yang kedua, kita sudah menandatangani surat tindak lanjut program. Maksudnya apa? Jadi maksudnya kalau ibu-ibu nanya, Mas Dimas, ini kerjasama bersama PKK resmi nggak? Jawabannya resmi, Bu. Karena kita sudah punya surat kerjasama atau MOU-nya lah, Bu, ya, bersama Ketua TP PKK Kota Jakarta Selatan. Nah, yang ketiga ini, Bu, mungkin yang ibu-ibu sudah lakukan semua, Bu ya. Waktu itu kita di bulan Mei tanggal 28 sama 30 kalau nggak salah, Bu, kita sudah melakukan webinar, Bu, seluruh Pokja 3 Jakarta Selatan. Gitu. Mungkin di sini ibu-ibu ada yang pernah ikut. Nah, di bulan Juni dan Juli, Bu, kita insya Allah akan melakukan 2 hal, Bu, hampir sama.
Yang pertama kita nanti akan menunjuk PIC atau penanggung jawab Bu ya. Jadi nanti dari PKK-nya akan ada satu orang menjadi PIC Bu. Koordinator lah Bu bahasanya Bu ya, gitu. Yang kedua nanti kita akan mengumpulkan data gitu. Nah Bu, untuk format pengumpulan datanya sudah saya buatkan Bu. Jadi ibu-ibu nggak perlu mikir lagi data apa yang mau dikumpulin, formatnya seperti apa. Jadi nanti tinggal diisi gitu. Nah nanti di bulan Agustus Bu, kita akan evaluasi bersama Bu kegiatan ini. Ya, evaluasi bareng-bareng gitu ya. Atau bahasa pemerintahnya MONEV Bu, monitoring dan evaluasi. Gitu. Oke Mas Dimas, kita udah tahu Mas Dimas timelinenya ke depannya. Oh ternyata di bulan Juni, Juli dan Agustus seperti ini. Terus kalau kita mau ikut serta atau langkah-langkah yang mau kita lakukan seperti apa? Yang pertama Bu, yang pasti kita lakukan pasti edukasi Bu. Ya, edukasi itu ya kayak gini Bu ya, via Zoom seperti ini. Kemarin kita sudah edukasi ke tingkat kota Bu. Jadi kita edukasi bertahap. Kita sudah ke TP PKK Kota Bu, ke PKK Kota Jakarta Selatan. Bulan lalu di awal bulan kita sudah ke PKK Kecamatan Bu. Jadi semua kecamatan juga sudah dapat sesi kayak gini. Nah di akhir Juni dan Juli Bu, itu akan ada sesi semua kelurahan Bu yang ada di Jakarta Selatan. Gitu. Tidak menutup kemungkinan ke depannya ada sesi untuk tiap RW Bu. Gitu. Cuman Bu, kalau ibu-ibu PKK-nya nih Bu, misalnya bisa nih, misal RW 1 mau sosialisasi dan ibu-ibunya bisa, silahkan Bu, silahkan jelaskan, silahkan sosialisasikan. Cuman kalau ibu-ibu membutuhkan bantuan rumah sosial kutub, bisa hubungin saya Bu, gitu. Nanti saya bantu untuk sosialisasinya. Nah harapannya setelah edukasi Bu, ibu-ibu mulai mengumpulkan minyak jelantah Bu. Di mana mungkin bisa dikumpulkan di wadah-wadah kecil atau di kaleng kongguan atau di botol aqua Bu ya gitu. Nanti setelah dikumpulkan di wadah kecil, ibu-ibu akan kumpulkan minyak jelantahnya di jerigen seperti ini Bu, yang 18 liter. Ya. Jerigennya seperti ini yang ada stikernya, di stikernya ada logo Rumah Sosial Kutub, PKK dan juga Sudin LH Bu ya gitu. Jadi kalau di jerigen nggak ada stiker itu kan program kita Bu. Nah jerigennya gimana Mas Dimas? Jerigennya akan kami siapkan Bu. Berapa banyak? Seperlunya. Kalau di Kuningan Timur misalnya mau minta 10, kami sediakan 10. Kalau di Kuningan Timur mau minta 100, kami sediakan 100. Tapi biasanya kami sediakan 1 RT 1 Bu. Atau 1 kader PKK 1 gitu. Mungkin nanti di akhir bisa kita sepakatin Bu ya seperti itu. Nah nanti setelah dikumpulkan Bu gitu, nanti akan dilakukan penjemputan gitu. Nah kalau di Kuningan Timur Bu, seingat saya itu nanti minyak jelantah di RT atau di RW itu akan dijemput dulu oleh PPSU, dikumpulin ke kelurahan. Baru nanti di kelurahan akan dijemput oleh Rumah Sosial Kutub seperti itu Bu, gitu ya. Atau bisa juga Bu sebenarnya kalau Ibu bertanya misalnya Mas Dimas kalau langsung mau ke RW boleh nggak? Jawabannya boleh Bu. Tapi pastikan RW Ibu itu bisa diakses mobil Bu ya, atau bisa dilewatin mobil. Karena nanti yang menjemput itu menggunakan mobil Bu, gitu. Mas Dimas di penjemputan ada minimal penjemputan nggak atau harus berapa banyak gitu. Nah kalau dari kita Bu ada minimal penjemputan Bu, yaitu 5 jerigen. Ya, jadi minimal 5 jerigen. Berapa lama? Bebas. Mau 5 jerigen 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan bebas Bu. Yang penting kalau dari kita ada minimal 5 jerigen untuk waktu tidak kita tentukan seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya kan Mas Dimas, minyak jelantah dikumpulin buat apa sih? Jangan-jangan malah dijernihkan lagi, malah dikonsumsi lagi, malah dijadikan minyak curah. Nah, kalau kita tidak kita jadikan minyak curah, Bu, tapi kita jadikan biodiesel, Bu. Itu bahan bakar ramah lingkungan, biasanya untuk mobil besar, tronton, truk dan lain sebagainya seperti itu, Bu ya. Oke, Mas Dimas, dari tadi kok kita bahas sedekah sih? Emang ada dana sedekahnya? Ada, Bu. Kenapa? Karena kita punya namanya konsep sharing sedekah, Bu. Konsep sharing sedekah. Di mana sebenarnya sederhana seperti ini, Bu. Sederhananya. Dari 1 jerigen yang 18 liter ini, Bu, itu ada uangnya, Bu. Ada uangnya. Cuman saya pribadi saya nggak mau nyebut ada uangnya, Bu. Kenapa? Karena 2 alasan, Bu. Yang pertama, kita ini bukan jual beli, Bu ya. Akad perjanjian kita, Bu, ini bukan jual beli, tapi kami mengajak masyarakat untuk bersedekah menggunakan minyak jelantah. Yang kedua, ya, minyak jelantah dari 1 jerigen ini, Bu, yang 18 liter, itu bisa jadi minyak jelantah dari banyak orang. Bisa jadi minyak jelantah dari 1 RT, 1 RW, bahkan 1 kelurahan. Maka dari itu saya nggak mau bilang ada uangnya, tapi dana sedekah. Berapa besaran dana sedekahnya per jerigen? Itu 135.000, Bu. Ya, 135.000. Nah, di mana nanti dana 135.000 ini kita bagi 2, Bu. Yang 60% atau 81.000 itu akan dikelola oleh tim penggerak
atau ibu-ibu PKK-nya atau kita kembali ke masyarakat lah Bu, 81.000. Di mana harapan kami Bu, 81.000 ini itu digunakan untuk program pemberdayaan. Apa Bu? Program pemberdayaan. Apalagi itu Mas Dimas gitu kan ya. Program pemberdayaan itu program bisa membangun lingkungan ibu masing-masing. Contoh Bu, ibu pengen gotong royong, uangnya dari sini boleh. Ibu-ibu pengen bisa sedekah yatim, santunan yatim, atau sekarang Bu ya lagi COVID pengen buat dapur umum, pengadaan aset boleh Bu, seperti itu. Jadi bukan untuk pribadi Bu ya, tapi untuk program pemberdayaan di mana itu bisa membangun lingkungan ibu-ibu masing-masing, seperti itu. Nah, yang 40% Bu atau 54.000 itu akan dikelola oleh Rumah Sosial Kutub. Itu juga sama Bu, kita akan gunakan untuk program pemberdayaan, tapi kita fokusnya ke daerah 3T yang ada di Indonesia Bu. Contohnya kita fokus ke daerah Kalimantan, NTT, NTB, Gorontalo, dan Sulawesi, seperti itu Bu ya. Nah, di sini kita punya rekomendasi Bu atau saran penggunaan dana sedekah. Kadang kan dari ibu-ibu sekalian kadang malu Bu ya bertanya, tapi sering saya dapat Bu, Mas Dimas, kalau kita butuh operasional nih Mas Dimas, boleh nggak sih Mas Dimas diambil dari 81.000 itu gitu? Jawabannya boleh Bu. Nah, di sini Bu ya, ini kan kelurahan dapat 81.000 Bu ya, 81.000. Nah, kalau ibu-ibu pengen gunakan untuk operasional, bolehlah Bu diambil 20.000 Bu untuk operasional. Yang 61.000-nya ibu-ibu gunakan untuk penyaluran Bu. Seperti itu Bu ya. Nah, yang dari Rumah Sekutu yang 54.000 juga sama Bu. Kita terang-terangan aja Bu ya, transparansi. Karena kan dana sedekah tuh nggak boleh ada yang disembunyikan Bu ya. Kita ambil 10.000 kurang lebih untuk operasional Bu. Ya, 34.000-nya untuk penyaluran. Nah, di sini Bu yang berbeda Bu. Ada untuk asnaf fisabilillah atau 10.000. Itu apa? Itu untuk PKK kelurahan Bu. Bos ya. Jadi ibu-ibu PKK kelurahan itu dapat plus 10.000 lagi Bu. Itu di 2 dari 81 ini. Mas Dimas kok bisa PKK kelurahan dapat plus 10.000? Karena PKK kelurahan itu tugasnya plus Bu. Perannya plus. Apa aja perannya? Nah, ini slide terakhir Bu ya. Habis itu kita jawab. Nah, ini PKK kelurahan tuh dapat peran ini Bu. Pertama monitoring, kedua kontrolnya, ketiga supporting. Apalagi tuh Mas Dimas, ing gitu kan ya. Nah, yang pertama tuh monitoring Bu. Monitoring itu sederhana, nanyain Bu. Monitor RW 1 udah ngumpulin minyak jelantah belum? RW 2 udah ngumpulin minyak jelantah belum? RW 3 gimana gitu. Itu yang nanyain seperti itu. Yang kedua controlling. Controlling itu yang agak mikir Bu. Contoh RW 1 bulan ini, bulan Juli RW 1 ngumpulin 10 jerigen. Tiba-tiba di bulan Agustus cuma 5 Bu. Di bulan Agustus. Nah, nanyain Bu ini. Kenapa cuma 5? Ada kendala apa? Ada kesulitan apa dan lain sebagainya. Kalau supporting Bu, yang ketiga supporting itu yang bantu pihak RW untuk sosialisasi. Jadi nanti kalau misalnya di RW 1 butuh sosialisasi, ibu-ibu bisa langsung Bu gitu. Nah, sebenarnya Bu, 3 hal ini itu dilakukan juga oleh Rumah Sosial Kutub Bu. Kenapa? Karena setelah ini Bu, kita akan buatkan grup WhatsApp. Ya, nanti di dalamnya ada saya, ibu-ibu sekalian, pihak kelurahan sama nanti admin kami Bu, admin dari Rumah Sosial Kutub gitu. Nah, admin kami lah yang akan melakukan 3 hal ini Bu. Monitor, kontrol, juga support di grup. Seperti itu Bu ya. Nah, nanti selanjutnya PKK kelurahan juga akan melaporkan hasil pengumpulan minyak jelantah ke kecamatan setiap bulan. Nah, laporan inilah yang akan kita evaluasi bersama Bu ya, seperti itu. Nah, kalau di tingkat wilayah gimana Mas Dimas PKK-nya? PKK-nya mengumpulkan minyak jelantah dari sektor ini Bu, rumah tangga, UMKM, dan pedagang gitu. Nah, sebenarnya Bu, 3 sektor inilah Bu yang dimonitor, dikontrol, sama disupport oleh PKK kelurahan. Jadi PKK kelurahan tuh jantungnya Bu program ini. Jadi berjalan atau tidaknya program ini itu tergantung dari PKK kelurahan. Karena peran dan tugasnya plus, makanya PKK kelurahan kita kasih plus juga Bu, yang plus 10.000 tadi. Ya. Yang terakhir nanti PKK RW atau wilayah juga akan melaporkan hasil pengumpulan jelantah ke kelurahan setiap bulan. Oke, itu aja ibu-ibu presentasi dari saya, pemaparan materi dari saya. Selanjutnya kita tanya jawab Bu ya, atau saran boleh Bu ya, karena kan program ini sudah hampir berjalan hampir 2 tahun Bu ya. Kalau di tempat ibu-ibu mau saran boleh seperti itu. Nah, tapi mohon izin ibu-ibu, biasanya Bu sebelum saya tutup saya melakukan 2 hal Bu. Yang pertama saya menampilkan video. Cuman karena ini via Zoom saya takut suara tidak terdengar dan gambarnya pecah-pecah. Jadi nanti saya tiadakan Bu ya. Videonya saya kirim via WA nanti Bu, seperti itu. Nah, yang kedua, saya izin menampilkan format pengumpulan data Bu.
Karena jangan sampai nanti ada paradigma, ini data yang dikumpulkan data yang seperti apa sih Mas Dimas? Jangan-jangan data-data yang aneh-aneh lagi, seperti itu. Jadi izin saya tampilkan 2 slide Bu ya. Nah ini Bu, ini ada format pengumpulan data di tingkat kelurahan. Yang pertama nanti di sini ada nama kelurahan Bu ya. Nama kelurahan misalnya Kuningan Timur. Nama PIC-nya siapa? Nama PIC ini dari PKK tadi Bu. Ibu siapa seperti itu. Bisa dari PKK secara umum atau dari Pokja 3-nya. Ya, ini koordinator Bu, bukannya kerja sendiri, nanti koordinatornya. Nah, nomor HP-nya berapa nanti Bu bisa dicatat gitu. Nah, nanti sedikit dicatat Bu, jumlah UMKM di tempat Ibu berapa, jumlah RW aktifnya berapa, jumlah RW tidak aktifnya berapa, dicatat di sini Bu ya gitu. Nanti setelah dicatat boleh dijabarkan Bu. Nah, contohnya yang pertama UMKM Bu. Di sini ada daftar UMKM, di sini ada bentuk UMKM, di sini ada nama pemilik, di sini ada nomor HP. Contoh Bu, Pak Nanang jualan pecel lele misalnya Bu ya. Nah, nanti di sini bisa ditulis Bu UMKM, berarti bentuknya apa? Bentuknya pecel lele seperti itu. Atau bisa bentuk lain misalnya warteg atau gorengan Bu ya. Nama pemilik Pak Nanang. Nomor HP-nya berapa? Seperti itu Bu. Nah, Bu, PKK kelurahan hanya mengumpulkan data Bu. Yang menghubungi, menyiapkan administrasi, surat menyurat, surat izin itu nanti dari Rumah Sosial Kutub, bukan dari PKK kelurahan Bu ya, seperti itu. Nah, yang di RW juga sama Bu, dijabarkan. Di sini ada daftar RW, di sini ada statusnya, di sini ada nama ketua RW, di sini ada nomor HP-nya gitu. Contoh RW 1 statusnya apa? Aktif apa tidak aktif? Nama ketua RW siapa, nomor HP-nya berapa? Nah, sama Bu, ibu-ibu PKK hanya mengumpulkan data yang menghubungi nanti dari Rumah Sosial Kutub. Oke, itu aja Bu pemaparan materi saya. Selanjutnya kita tanya jawab ya atau diskusi. Boleh. Oke, bagaimana Ibu? Ada pertanyaan Bu? Ya, jangan malu-malu Bu ya. Kalau malu-malu boleh diketik deh Bu gitu, atau boleh langsung open mic atau saran boleh. Nah, paskan Bu ya, kayak nyampe Ayo Bu. ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Oke, Ibu ada yang mau bertanya Bu? Jangan malu-malu Bu. Atau belum pada makan siang Bu? Kok pada lemes Bu? Ibu? Bu? Nggak pada ngantuk kan Bu ya? Ini jamnya tidur. Bu Yaya, Aduh. ayo mau nanya apa Bu Yaya? Jamnya tidur siang Bu ya. Maaf Bu, saya ambil Ayo Bu Bu Yaya sekitar mau 1 nanya jam. apa Bu Yaya? Ya, ada yang mau bertanya Bu? Saran juga boleh Bu. Boleh banget kalau saran. Mas Dimas, Ya boleh Bu. kemarin kan Kelurahan Kuningan Timur di RW 4 sudah menyerahkan baru 1 dirijen. Baru 1 dirijen 5 liter, 5 kilo apa 5 liter itu Mas? Kalau di kita 18 18 liter kilo, Bu. Bu Ida. 18 kilo. Yang gede Bu. 18 kilo, Bu Ida. Oh ya. Dan kita sudah mendapatkan uangnya 81.000. Ya, siap. Ya, Bu benar. Mumun ya. Ya, ini kita masih dikumpulkan sama Bu Mumun. Tuh. Jadi kalau teman-teman kader, misalnya di RW-nya masing-masing harus ada PC-nya ya, Mas ya. Itu sebenarnya satu aja Bu, perkelurahan satu Bu gitu. Yang nanti untuk bantu koordinasi Bu, koordinat atau chattingan sama saya lah Bu bahasanya Bu gitu. Jadi nanti kalau misalnya dikeluarin Ibu misalnya mau minta jerigen, mau minta jemput, nah saya menghubungi dari satu anggota PKK itu Bu, seperti itu. Oke. Itu kan sudah Bu Mumun ya, udah jalani ya. Berarti RW yang lain juga berarti satu pintu ya ke Bu Mumun ya. Nah, ini kan masalahnya uang ini, Mas. Ya, masalahnya uang. Oh, Ya. ini uangnya siapa nih gitu kan. Nah, untuk sementara kan kita belum ada hitung-hitungan. Oh, saya udah 2 liter, saya berapa liter, seperti itu kan. Nah, untuk sementara kita belum ada hitungan seperti itu. Jadi ini kan namanya sedekah ya. Ya, Sedekah benar ya. Bu. Nah, kita memang kalau untuk kegiatan-kegiatan PKK, kegiatan Dasawisma, itu memang kita nggak punya
dana, nggak ada uang kas, Dasa Wisma juga nggak ada uang kas gitu. Mungkin ya namanya sedekah, kita mengumpulkan dananya itu untuk sedekah juga untuk kegiatan PKK kali ya, atau gimana gitu. Boleh Bu gitu. Tapi sekarang kan masih dalam baru ya, baru mulai, masih kecil. Mungkin kalau nanti sudah besar, sudah banyak, mungkin lain lagi kali ya. Kita harus punya hitung-hitungan gitu ya Mas ya. Biasanya pengalamannya gimana Mas? Oke, siap pengalamannya Bu ya. Oke. Izin mungkin saya sedikit sharing Bu ya, seperti itu. Nah, memang benar Bu, biasanya Bu ketika lagi di awal-awal Bu, memang itu ya jalanin dulu aja Bu, gitu ya, jalanin dulu aja. Tapi nanti pasti Bu, lama-kelamaan tuh tanpa disadari besar sendiri Bu gitu. Nah, ketika besar sendiri itu nanti memang ada penghitungannya Bu, atau pencatatan lah bahasanya Bu ya. Jadi dicatat Bu, bulan ini ngumpulin minyak jelantah berapa, dari RW 2 berapa, RW 3 berapa, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk itu Bu, itu formatnya sudah ada Bu, udah kita siapkan. Nanti ibu-ibu mungkin itu harapan kami itu bisa membantu nih ibu-ibu PKK yang ada di Kuningan Timur dalam pencatatan seperti itu Bu. Itu ya. Kalau pengalaman kami sih ya alhamdulillah selama ini berjalan baik Bu. Yang penting ya kita koordinasikan, kita komunikasikan. Kelurahan Kuningan Timur butuhnya apa, kita penuhin Bu. Kelurahan Kuningan Timur misalnya bingung di bagian mana, nanti kita bantu sharing gitu, kita bantu jelaskan seperti itu Bu. Ya. Oke, siap Mas. Terima kasih ya Mas. Ya, gitu. Dan juga misalnya Bu, kalau misalnya di PKK punya program-program Bu, misalnya di bagian sosial atau di bagian lingkungan, boleh Bu sebenarnya diambil dari yang 81.000 ini Bu, gitu. Misalnya ya di program PKK masih ada di bidang sosial atau lingkungan Bu ya, atau bidang lainnya seperti itu. Nah, ini untuk dipakai Ya, untuk semua boleh Bu. kalau PKK Mas. Nah, kalau untuk sosial, apalagi sosial Bu, wah mantep Bu, boleh semua itu Bu. Gitu. Mana Bu, ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Nino, ada yang mau ditanyakan nggak Nino? Udah malu-malu ya Bu ya. Oke. Tadi Belum Kak, belum ada. Tadi sebenarnya ada satu poin Bu yang saya sengaja lewatkan Bu. Harapan saya ada yang bertanya Bu. Ya, apa itu Mas Dimas yang dilewatkan? Minyak jelantah dikumpulkan, minyak jelantah seperti apa? Nah, itu sengaja saya lewatkan Bu. Gitu. Apakah harus yang bening, yang setengah bening, atau yang hitam? Boleh nggak Mas Dimas? Kadang kan kalau kita habis goreng ikan asin atau habis goreng fried chicken Bu ya, ada bekas remahan-remahan Bu ya, atau bekas tepung, boleh nggak itu dikumpulin? Gitu. Nah, kira-kira gimana Bu? Nah, kalau di rumah sosial tuh Bu, itu bisa semua Bu. Mau yang masih bening, yang setengah bening, atau bahkan tadi Bu, yang bekas goreng ikan asin atau fried chicken, Yang itu hitam ya, boleh Mas. Bu. Yang hitam Iya, bisa juga. yang hitam-hitam. Ya, bahkan nggak usah Kemarin disaring. campur Bu. aduk. Iya, nggak usah Campur aduk disaring. kemarin. Iya Bu, nggak usah Yang disaring. bening Bu, yang Kak Ida doang. Nggak usah disaring, langsung dikumpulin aja Bu. Apalagi kalau misalnya Ibu habis goreng ikan asin atau fried chicken Bu ya, bekas-bekas tepung, itu langsung dituang Bu, nggak usah disaring. Ya, yang penting jangan ada kepala ikan tongkol Bu, ya, atau tulang ayam, itu mah diambil dulu Bu ya, diambil dulu dibuang gitu Bu. Tapi kalau bekas-bekas tepungnya mah itu boleh Bu, itu boleh, gitu nggak usah disaring, gitu Bu ya. Itu, Bu. Oke, memang kalau ngumpulin minyak jelantah itu nggak berasa ya. Saya taruh agak di panci kecil gitu. Setiap habis numis goreng-goreng ikan gitu, walaupun sedikit saya simpan. Tadinya nggak ngumpulin, itu udah kita nggak punya minyak jelantah. Ternyata kalau kita usahain di samping itu ternyata tiba-tiba udah 2 botol besar gitu kan. Masya Allah. Nggak berasa Bu ngumpulinnya. Gitu. Dan ibu-ibu semua di sini Bu, sebenarnya saya yakin bisa Bu gitu. Kenapa Bu? Karena mungkin di sini izin saya share Bu ya. Ada ini RW Bu, di tingkat RW Bu ya. Ada di tingkat RW itu Bu, 1 bulan itu mengumpulkan 30 jerigen Bu per bulan gitu. Ada juga di satu kelurahan Bu yang berhasil mengumpulkan sekitar 100 jerigen Bu per bulan gitu. Masya Allah Bu ya. Bayangin Bu, kalau 100 jerigen per bulan dikali 81.000 Bu. Ya, dikali 81.000, 8.100.000 Bu dana sedekah ini dikembalikan ke masyarakat. Wah, Ibu kan lumayan Bu ya. Megang dana sedekah 8.100.000 per bulan itu. Bayangin berapa banyak program sosial yang bisa berjalan Bu gitu.
berapa banyak orang-orang di sana yang bisa tertolong, Bu, gitu. Dari gerakan sedekah minyak jelantah seperti itu, Bu ya. Gitu. Saya yakin bisa kok, Bu, gitu. Saya yakin bisa. Nanti kalau kedepannya ada kendala-kendala, silakan, Bu, hubungin saya. Oh, saya lupa, saya belum share nomor saya, Bu ya. Ini saya izin share nomor saya, Bu ya. Kalau ibu-ibu ada kendala, silakan, Bu, WA, SMS atau telepon, Bu, gitu. Saya juga insya Allah kalong, Bu. Jadi kalau misalnya jam 8 jam 9 malam ibu mau chat, bisa, Bu, nggak apa-apa. Aku belum makan. Makanya lapar. Oke. Bagaimana ibu? Ada yang mau bertanya lagi, Bu? Atau yang mau didiskusikan? Oke, kita tunggu 1 menit, 2 menit, Bu ya. Kita 4 menit lah maksimum, Bu. Kayaknya ibu-ibunya padahal masih lagi waktu tidur siang, Bu ya. Oke. Ibu Sylvia ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu ya, insyaallah. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, Bu, gitu. Izin saya sedikit ngajak diskusi, Bu ya, seperti yang saya paparkan di materi tadi. Kan untuk jerigennya nanti kita yang siapkan, Bu, dari Rumah Sosial Kutub. Kira-kira dari ibu-ibu sekalian yang ada di Kuningan Timur, itu mau kita dropping berapa jerigen, Bu? Gitu. Apakah mau satu RT 1 atau mau satu kader 1, Bu? Atau bebas menyesuaikan dengan pihak kelurahan, Bu? Gimana? Biar nanti bisa Saya udah ada 1 jerigen, Mas. Oh, Ibu Maimunah udah ada ya gitu. Kira-kira butuh Udah, lagi udah. nggak, Bu? Di tempat Ya? Ibu. Kira-kira di tempat Ibu butuh lagi nggak yang kosongnya seperti itu, Bu? Baru keisi 1/4 jerigen. Nunggu Oke, 3/4 lagi bingung. Nyari minyaknya Oke. kemana. Siap-siap gitu. Nah, kalau Bu Maimunah ya, alhamdulillah sudah terisi 1/4 jerigen, Bu ya gitu. Nah, ibu-ibu yang lainnya gimana, Bu? Kira-kira mau saya dropping berapa jerigen, Bu, untuk yang kosongnya seperti itu? Untuk percobaan jangan banyak-banyak kali ya Mas, karena kan belum sosialisasi ke warga juga kita. Oke, siap. Nah, gini aja, Mas. Hmm. Pak Fuad tuh yang kemarin nganter jerigen, dropin aja jerigen di saya, nanti saya rolling ke RW lain. Oke, boleh. Kira-kira berapa jerigen, Bu, ini perlukan, Bu? Misalkan RW 5, 2 jerigen. Atau 1 RW RW 2, 1, Bu? Nggak apa-apa, Bu. Kita coba dulu, Bu. 1 RW 2 misalnya, Bu. Gimana? Ya boleh. Oke. Boleh. Di Kuningan Timur ada berapa RW, Bu? Saya lupa, Bu. Ntar saya buka datanya dulu, Bu ya. 4 5. Mas. 5, Ya, Bu. tapi yang aktif 4. Yang 2 4 aja, Mas. 4. Yang Oke. aktif Apa aja? 4 Pak, yang aktif 4, yang RW 2 kan komplek. Oke, siap. Berarti kalau 1 RW 2 saya dropping 8 jerigen, Bu ya. Gimana? Ya. Oke, siap. Oke, untuk kedepannya nanti saya jadwalkan untuk dropping yang kosongnya 8 jerigen, Bu, seperti itu. Oke, makasih, Bu ya. Nanti ditunggu lagi, Bu, Ya. update-nya, Bu. Oke, Bu, gimana? Ada lagi pertanyaan, Bu? Cukup. Cukup ya. Oke, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu. Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu, mungkin saya cukupkan, Bu ya. Saya izin mengingatkan yang belum mengisi presensi atau absensi bisa diisi. Yang kedua, di kolom chat ada nomor saya, Bu. Kalau ibu-ibu mau bertanya silahkan gitu. Nah, Ibu, pertama saya mengucapkan terima kasih, Bu, atas kesempatan dan waktunya, Bu ya. Maaf sudah mengambil waktu Ibu, udah mengambil waktu tidur siang ibu-ibu ya. Terima kasih, Bu, atas kesempatan dan waktunya. Yang kedua, saya memohon maaf, Bu. Tolong dibukakan pintu maaf jika ada kata-kata yang salah, Bu ya, atau kata-kata yang tidak enak didengar atau yang menyinggung hati ibu-ibu gitu. Yang ketiga, Bu, saya doakan, Bu, ibu-ibu semua di sini, Masya Allah yang hebat-hebat di sini, Bu ya. Saya doakan ibu-ibu selalu diberikan kesehatan, Bu, gitu. Selalu diberikan kelancaran dalam rezekinya. Ya, anak-anaknya selalu diberikan yang soleh dan soleha, Bu ya. Keluarga-keluarganya saat ini itu diangkat penyakitnya, Bu. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Oke. Itu aja, Bu, dari saya. Mohon titip salam kepada yang lainnya, Bu ya. Titip salam kenal dari saya, salam sehat dari saya, Bu. Saya akhiri. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mohon izin mungkin kita bisa foto sesi dulu, Bu ya. Izin saya screenshot, Bu, gitu. Jadi ibu yang mau ya benerin jilbabnya boleh, Bu. Yang penting jangan berdandan, Bu ya.
Lama nanti Bu sampai asar kita. Ayo buka kameranya, buka kamera Ya, ya. buka kamera yuk. Buka Ayo buka kamera. kamera. Buka kamera, buka kamera. Kameranya buram. Buka kamera. Gak apa-apa Bu. Kan nanti Iya. kalau fotonya di-upload, Pak Anies tahu ibu-ibu dari Kuningan Timur eksis Bu, gitu. Terkenal Bu ya. Top mantep gitu. Izin saya ambil screenshot Bu ya. Yuk yang belum open, mau open dulu kamera. Bu Rukmini nih belum ada mukanya nih Bu. Nah, oke siap. Buruk ini udah kabur dulu. Izin saya ambil Bu ya. 1, 2, 3. Senyum. Lagi Bu, mungkin ada gaya lain, gaya bebas Bu. Bebas. Kasih aba-aba dong biar jadi senyum, jangan Oke. Oke, saya kasih aba-aba Bu ya. 1, 2, 3. Ya. Senyumnya manis banget Susi. Oke, siap sudah Bu. Nanti fotonya saya kirim Bu, tenang aja Bu ya. Jadi ibu-ibu bisa melihat juga Bu. Oke. Makasih ibu-ibu ya. Mohon maaf Bu, saya izin saya akhiri Zoom-nya Bu ya. Gitu, nanti rekamannya saya kasih beserta materinya. Terima kasih ya Ibu Ida dan ibu Makasih, yang lainnya. Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.